Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya mau berbicara sedikit tentang kalau misalnya banyak pasien ini menanyakan ya terkait dengan kalau misalnya mereka mengalami gangguan terkait dengan psikosomatik, mengapa mereka bilang banyak gangguan ini mengarahnya ke gangguan lambung, ya. Jadi teman-teman pastinya bingung nih, rata-rata kenapa kok komentar-komentarnya itu mengatakan mereka sakit lambung lah, mereka mengalami gejala-gejala seperti ketika perutnya nggak enak, bloating, atau datang ke tempat IGD misalnya, merasakan perutnya itu napasnya sesek dan jantung berdebar-debar, tapi keluarnya itu adalah gangguan lambung. Ini yang menarik nih teman-teman, mungkin kita perlu bahas secara lebih detail, walaupun banyak juga yang sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Pada dasarnya orang yang mengalami gangguan kecemasan itu atau gejala yang berkaitan dengan kecemasan, pada dasarnya dia sistem saraf pusatnya yang bermasalah. Jadi otaknya ini yang bermasalah. Tapi kemudian kalau kita lihat problemnya itu berkaitan dengan sistem saraf di otak dan di tubuh kita secara keseluruhan, yang namanya kita kenal sebagai sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf otonom ini sayangnya memang lebih banyak ya dominan berkaitan dengan 3 bagian besar: jantung, lambung, dan paru-paru. Makanya kalau teman-teman perhatikan ya, gejala teman-teman itu ya 3 itu yang paling sering. Lambungnya nggak enak, jantungnya berdebar-debar, ada rasa sesak napas atau perasaan yang nggak nyaman. Nah, cuma belakangan ini itu banyak dikaitkan dengan gangguan lambung yang khusus seperti GERD, ya, gastroesophageal reflux disorder. Padahal gastroesophageal reflux disorder ini tidak terlalu dominan, ya. Banyak orang mengatakan bahwa kalau misalnya saya ini mengalami suatu gangguan yang disebut GERD itu, basicnya tuh sebenarnya apa, dok? Kalau Anda parah sekali pada saat dilakukan endoskopi, maka terjadilah yang namanya bare esofagus atau adanya suatu peradangan ataupun adanya luka di daerah kerongkongan atau esofagus. Kalau misalnya nggak ada, dok, sebenarnya tuh tidak dinamakan GERD. Karena GERD itu kan biasanya karena lepasnya asam lambung itu naik ke atas ke kerongkongan karena flap lambungnya itu tidak mengalami suatu perbaikan atau loncer lah istilahnya, tuh flapnya tuh agak sedikit kurang stabil. Nah, namun karena banyak teman-teman itu mengalami gangguan kecemasan, sehingga kalau saya lihat banyak problem gangguan kecemasan itu memicu terjadinya GERD yang lebih berat gitu. Jadi sebenarnya mungkin problemnya lebih ke GERD-nya yang dominan memang, tapi kemudian makin tambah berat karena ada cemasnya. Dan cemas itu ya jelas tadi saya sudah katakan di awal, itu mengenai 3 bagian besar: jantung, lambung, dan paru. Nah, ini yang mungkin kita perlu perhatikan ya teman-teman. Kalau kita lihat di berbagai kasus yang pernah saya tangani di dalam praktek, 60%-nya memang gangguan lambung ini dominan sekali. Dan kalau saya lihat problemnya ini kadang-kadang bukan cuma masalah yang berkaitan dengan sistem saraf pusat otonom, tetapi juga bagaimana konteks gangguan fisiknya ini mempengaruhi sekali bagaimana nanti teman-teman mengatakan kepada diri teman-teman kalau saya sudah sembuh. Kenapa? Ini menarik ya, karena gangguan cemasnya kadang-kadang mungkin masih dalam pengobatan, tapi teman-teman juga nggak mau lepas obat-obat lambungnya, karena merasa sakit lambungnya itu masih sangat dominan. Ya, merasa kayaknya nggak stabil gitu ya. Padahal saya pernah pengalaman beberapa kali kasus pasien, ketika pasien itu diminum obat anti cemasnya, maka akan jauh lebih stabil. Ya, kondisinya akan jauh lebih baik. Nah, ini yang mungkin perlu kita perhatikan teman-teman, bahwa ketika kondisinya sudah lebih stabil, maka kemungkinan orang itu mengalami gejala yang makin berat tidak akan terjadi lagi. Dan pada beberapa kasus memang demikianlah yang kita sering temukan. Banyak di antara teman-teman mungkin mengalami pengobatan, gejala lambungnya langsung membaik dengan pengobatan psikiatri. Padahal obat psikiatrinya nggak ada sama sekali yang obat-obatan gangguan
lambung gitu ya. Tapi kenapa jadi baik, Dok? Karena memang sistem sarafnya dibenerin dan akhirnya baik sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman bertanya kembali kepada saya kira banyak yang menarik ya terkait dengan gangguan lambung ini. Memang perlu dipahami benar-benar kalau kasus lambung gangguannya ini sebenarnya terkait dengan cemas. Jadi Anda harus pisahkan dulu apa benar ini gangguan lambung yang biasa atau bukan gangguan lambung yang biasa. Karena pada dasarnya gangguan lambung yang terkait dengan biasa, keadaan biasa itu biasanya sembuh hanya dengan pengobatan mungkin paling lama 1-2 minggu. Tapi kalau yang tidak biasa, nah ini dia bisa sampai berkali-kali mengalami gangguan yang berat. Ya bahkan bisa lebih nggak enak gitu daripada kecemasannya sendiri yang membuat orang itu jadi ketakutan. Dan salah satu yang paling penting di awal terapi mungkin boleh saja obat lambung dan obat cemas itu berbarengan. Tetapi kalau benar-benar pengen tahu nih nanti sebenarnya ini sakit lambung ini karena apa, maka obat lambungnya sebenarnya boleh dilepas. Jadi boleh aja teman-teman tidak lagi menggunakan obat lambungnya itu menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan itu yang kita harapkan bersama, mudah-mudahan dalam pengobatan dia akan jauh lebih bisa stabil. Oke? Baik ya teman-teman, jangan lupa selalu dengan mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga kita juga bisa mengobati dengan baik, tapi jangan lupa supaya jangan kembali lagi, harus ada perbaikan dari diri kita juga. Mudah-mudahan teman-teman selalu berbahagia dan sehat-sehat semuanya. Jangan lupa untuk selalu menjaga diri lebih baik lagi ke depannya dan terus berlatih. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.